Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Teresia Siahaan dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis semester 1. Kali ini saya akan membawakan materi tentang penyusutan untuk tugas UAS mata kuliah Matematika Ekonomi dengan dosen pembimbing Ibu Ilvia Erija MPD. Yang pertama yaitu pengertian penyusutan. Apa itu biaya penyusutan? Secara umum, penyusutan dapat diartikan sebagai pengalokasian harga suatu aktiva tetap selama masa kegunaannya dengan metode tertentu. Jadi, timbulnya biaya penyusutan ini diakibatkan oleh berkurangnya manfaat suatu aktiva dari waktu ke waktu. Penyusutan tidak berlaku terhadap aktiva tanah karena harganya yang terus naik setiap tahun. Kemudian yang kedua yaitu metode perhitungan biaya penyusutan. Dalam penghitungannya, biaya penyusutan memiliki beberapa metode yang dapat digunakan. Penggunaan metode ini disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Namun perlu diingat, hendaknya metode yang dipakai setiap tahunnya konsisten alias tidak berubah-ubah, karena ini akan berpengaruh pada laporan keuangan Anda nantinya. Nah, berikut 3 metode yang bisa dipilih. A yaitu metode garis lurus. Pada metode garis lurus, beban penyusutan suatu aktiva bernilai sama di setiap periode hingga akhir umur ekonomisnya. Dengan melihat 3 faktor yang mempengaruhi penentuan biaya penyusutan di atas, maka didapatkan rumus sederhana. Nilai penyusutan dihitung dari selisih harga perolehan dan nilai residu yang kemudian dibagi dengan umur ekonomis. Rumus ini akan lebih mudah dipahami dengan menggunakan contoh. Misalnya, harga perolehan suatu aktiva tetap adalah 20 juta dengan umur ekonomis selama 10 tahun. Di periode terakhir, aktiva ini diperkirakan memiliki nilai residu sebesar 4 juta. Jika dimasukkan ke rumus, maka didapatkan perhitungan nilai penyusutan 20 juta dikurang 4 juta per 10. Hasil perhitungan dari rumus tersebut adalah 1.600.000. Itu artinya biaya penyusutan yang dikeluarkan setiap periode dalam 1 tahun adalah sebesar 1.600.000. Kemudian bagian B yaitu metode saldo menurun ganda. Dalam metode saldo menurun ganda ada anggapan bahwa masa awal penggunaan suatu aktiva tetap adalah masa yang paling maksimal. Beberapa tahun selanjutnya, kinerja dan manfaat aktiva tetap akan terus menurun. Karenanya, penyusutannya pun semakin menurun pula. Bagian C yaitu metode hasil produksi. Sebagaimana namanya, metode ini menetapkan penyusutan dengan melihat jumlah hasil produksi sebuah aktiva tetap. Jika pada metode garis lurus menekankan aspek waktu, maka pada metode hasil produksi lebih ditekankan faktor kegunaan. Karena itu, satuan umur ekonomisnya bukanlah tahun, melainkan satuan unit produksi. Metode ini menggunakan 2 langkah dalam perhitungannya. Pertama, menghitung tarif penyusutan dengan rumus harga perolehan dikurang nilai residu per taksiran jumlah produksi. Kemudian, dalam menghitung penyusutan digunakan rumus jumlah produksi 1 tahun dikali tarif penyusutan. Sekianlah presentasi dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.